Halo, perkenalkan nama saya Marshall Nathaniel Pandogunai dengan NIM M0517055. Kali ini saya akan uh, membahas rangkuman materi tentang wireless mobile computing mulai dari dasar-dasar pengiriman data hingga spread spectrum. Kita langsung aja masuk ke materi pertama, yaitu dasar pengiriman data. Teknologi wireless tidak mungkin ada tanpa adanya sinyal elektromagnetik. Dilihat sebagai fungsi waktu, sinyal elektromagnetik dapat berupa sinyal analog dan sinyal digital. Apa itu sinyal analog? Sinyal analog adalah sinyal yang intensitas sinyalnya bervariasi secara mulus dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, tidak ada jeda atau diskontinuitas pada sinyal. Sedangkan sinyal digital adalah sinyal di mana intensitas sinyal mempertahankan level konstan untuk beberapa periode waktu dan kemudian berubah ke level konstan lainnya. Sinyal juga dapat dibedakan jadi sinyal periodik dan juga sinyal aperiodik. Sinyal periodik adalah sinyal yang mengalami pengulangan bentuk yang sama pada selang waktu tertentu. Sedangkan sinyal aperiodik adalah pola sinyal analog atau digital yang tidak berulang seiring waktu. Nah, dalam dasar-dasar pengiriman data atau sinyal, itu terdapat beberapa istilah-istilah. Yang pertama, istilah frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah gelombang sinyal yang ada dalam satuan detik. Satuan untuk frekuensi adalah hertz. Kemudian ada amplitudo. Amplitudo adalah nilai atau kekuatan maksimum sinyal dari waktu ke waktu. Kemudian ada fase. Fase itu adalah ukuran posisi relatif dalam waktu dalam satu periode sinyal. Kemudian ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempati oleh satu siklus. Atau dengan kata lain, jarak antara dua titik fase yang sesuai dari dua siklus berturut-turut. Kemudian ada istilah data. Data merupakan entitas yang memiliki makna atau informasi. Data dapat berupa data digital dan data analog. Apa itu data analog? Data analog adalah data yang memiliki deretan nilai yang hampir sama sehingga tidak dapat dibedakan. Contohnya yaitu suara penyiar radio dan juga video. Sedangkan data digital adalah data yang memiliki deretan nilai yang berbeda. Contohnya, data teks dan bilangan bulat yang disimpan di komputer. Selanjutnya, ada dua jenis media transmisi, yaitu media transmisi guided dan juga media transmisi unguided. Media transmisi guided adalah media yang mentransmisikan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan konduktor fisik seperti kabel. Macam-macamnya itu seperti twisted pair cable, coaxial cable, dan juga fiber optic. Sedangkan media transmisi unguided itu media yang jaringannya menggunakan sistem gelombang. Contohnya seperti inframerah, gelombang radio, gelombang mikro, dan satelit. Nah, perbedaan antara media transmisi guided dan media transmisi unguided ini, yaitu media transmisi guided itu dipandu melalui secara fisik menggunakan jenis kabel. Sedangkan media transmisi unguided itu melalui media atmosfer atau radio. Kemudian ada yang namanya transmisi data. Transmisi data itu adalah proses pengiriman data dalam bentuk sinyal dari sumber ke tujuan. Kemudian dalam transmisi data ini ada yang namanya multiplexing. Apa itu multiplexing? Multiplexing itu adalah teknik dalam pengiriman data. Multiplexing digunakan untuk mengambil beberapa sinyal dan menggabungkannya ke sinyal komposit sehingga mentransmisikan melalui saluran komunikasi sinyal. Contoh dari multiplexing itu adalah FDM dan TDM. FDM membagi bandwidth menjadi rentang frekuensi yang lebih kecil dan setiap pengguna mentransmisikan data secara bersamaan melalui saluran umum dalam rentang frekuensi. Sedangkan TDM mengalokasikan slot waktu tetap untuk setiap pengguna untuk mengirim sinyal melalui saluran umum. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai teori antena dan perambatan sinyal. Yang pertama ada antena. Antena itu adalah konduktor listrik atau sistem konduktor yang digunakan baik untuk memancarkan ataupun untuk mengumpulkan energi elektromagnetik.
untuk transmisi sinyal, energi listrik frekuensi radio dari pemancar diubah menjadi energi elektromagnetik oleh antena dan dipancarkan ke lingkungan sekitarnya. Untuk menerima sinyal, energi elektromagnetik yang mengenai antena diubah menjadi energi listrik, frekuensi radio, dan dimasukkan ke dalam penerima. Dalam komunikasi dua arah, antena yang sama dapat sering digunakan untuk transmisi dan penerimaan. Nah, pada antena itu terdapat pola radiasi. Nah, pola radiasi itu apa? Pola radiasi itu menggambarkan kekuatan relatif medan yang dipancarkan di berbagai arah dari antena. Nah, pola radiasi antena itu ada dua jenis, yaitu directional dan juga omnidirectional. Nah, antena directional ini adalah antena yang pola radiasinya terarah, sehingga efektivitas pancaran radio hanya ke satu arah saja. Sedangkan yang omnidirectional itu dia memancarkan gelombang ke segala arah. Contoh dari antena directional itu seperti yang ada di antena TV. Ataupun kalau yang omnidirectional itu contohnya adalah antena model ground plane. Nah, itu tadi pola radiasi antena. Sekarang tipe antenanya, di sini ada 3 tipe antena, yaitu antena isotropik, antena dipol, dan juga antena parabola. Kalau antena isotropik itu antena yang ideal, yang meradiasikan energi elektromagnetik ke segala arah dengan besaran yang sama. Kemudian antena dipol itu ada dua jenis, yaitu ada yang half wave dan juga ada yang quarter wave. Nah, antena dipol memiliki arah yang lebih kuat untuk meradiasikan energi elektromagnetik. Kemudian, antena parabola yaitu antena yang menggunakan reflektor parabola, permukaan melengkung dengan bentuk penampang parabola, untuk mengarahkan gelombang radio. Fungsinya itu mirip dengan lampu sorot untuk mengarahkan gelombang radio dalam sinar yang sempit atau menerima gelombang radio dari satu arah saja. Kita lanjut ke propagasi. Apa itu propagasi? Propagasi itu adalah mekanisme perambatan gelombang radio di udara bebas. Nah, dalam propagasi ini ada 3 mode, yaitu yang pertama ada ground wave propagation, kemudian ada sky wave propagation, dan juga ada line side propagation. Kita bahas yang pertama yaitu mengenai ground wave propagation. Nah, ground wave propagation ini adalah gelombang radio yang berpropagasi atau merambat di sepanjang permukaan bumi. Nah, gelombang ini sering disebut dengan gelombang permukaan atau surface wave. Kita lanjut propagasi gelombang tanah atau ground wave ini adalah satu-satunya cara untuk berkomunikasi di dalam lautan. Kita lanjut ke propagasi berikutnya, yaitu propagasi gelombang ionosfer atau ionospheric wave, atau yang biasa kita kenal juga dengan nama gelombang langit atau sky wave. Nah, sky wave ini adalah gelombang yang berpropagasi melalui lapisan ionosfer. Nah, aksi pembiasan pada lapisan ionosfer dan permukaan bumi tersebut disebut dengan skipping. Lapisan atmosfer bumi terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan troposfer, stratosfer, dan ionosfer. Kemudian yang terakhir ada propagasi garis pandang atau line of sight propagation. Nah, line of sight propagation ini disebut dengan propagasi gelombang langsung atau direct wave, karena gelombang yang terpancar dari antena pemancar langsung berpropagasi menuju antena penerima dan tidak merambat di atas permukaan tanah. Karena itu, permukaan bumi tidak meresapnya. Kita lanjut. Ini adalah wireless transmission impairments. Nah, makin panjang media transmisi, kekuatan sinyal akan makin menurun, termasuk di dalam komunikasi wireless. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelemahan sinyal di unguided media, yaitu ada power, ada noise, dan juga semakin tinggi frekuensi, potensi pelemahan sinyal akan semakin besar, sehingga terjadi yang namanya distorsi dan lain-lain. Nah, yang pertama, di sini saya mau membahas mengenai noise. Apa itu noise? Jadi, noise adalah
sinyal gangguan yang bersifat akustik, elektris, maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem, baik dalam rangkaian listrik maupun rangkaian elektronik, dalam bentuk gangguan yang bukan merupakan sinyal yang diinginkan. Kemudian ada jenis-jenis noise. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ada thermal noise, yang kedua ada intermodulation noise, kemudian yang ketiga ada crosstalk, dan yang terakhir ada impulse noise. Kita lanjut ke multipath propagation. Multipath adalah fenomena propagasi yang menghasilkan sinyal radio mencapai antena penerima melalui 2 atau lebih jalur. Pada media wireless, sinyal merambat menggunakan 3 prinsip, yaitu reflection, scattering, dan juga diffraction. Yang pertama itu reflection. Reflection ini terjadi ketika sinyal bertemu dengan permukaan padat yang besar. Contohnya, dinding yang kokoh. Kemudian diffraction terjadi ketika sinyal bertemu dengan tepi atau sudut yang ukurannya lebih besar dari panjang gelombang sinyal. Misalnya tepi dinding. Kemudian ada scattering atau hamburan yang terjadi ketika sinyal bertemu dengan benda-benda kecil dengan ukuran lebih kecil dari panjang gelombang sinyal. Kemudian kita lanjut ke fading. Apa itu fading? Fading itu adalah variasi waktu dari sinyal yang diterima, seperti yang terjadi karena perubahan media ataupun jalur media transmisi. Ada beberapa tipe fading, yaitu yang pertama ada fast fading, kemudian yang kedua ada slow fading, yang ketiga ada flat fading, keempat ada selective fading, yang kelima ada relic fading, dan yang keenam ada Riccian fading. Kemudian untuk menangani error-error, di sini ada error compensation, yaitu upaya recovery error yang disebabkan gangguan sinyal. Kemudian ada error correction, yaitu transmitter menambahkan error correcting code, data bits, pada data block. Kemudian receiver melakukan penghitungan ketidaksesuaian dan menentukan bit yang error dan yang di recovery. Oke. Kita lanjut ke materi teknik encoding signal. Teknik modulasi. Jadi, suatu informasi teks, gambar, dan lain-lain ditumpangkan ke sinyal. Metode penumpangan sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa yang memiliki frekuensi lebih tinggi. Itu adalah teknik modulasi. Teknik modulasi ini bertujuan untuk memudahkan proses radiasi kanal komunikasi berupa udara, memungkinkan multiplexing, mengatasi keterbatasan peralatan. Frekuensi modulasi memungkinkan dapat digunakan berbagai channel seperti AM dan bisa digunakan untuk berbagai channel, mengurangi pengaruh noise dan interferensi. Teknik encoding signal itu adalah bagaimana kita mengirimkan data, baik data analog maupun digital, ke dalam sinyal, baik sinyal analog maupun sinyal digital. Data rate atau rate adalah seberapa banyak elemen data ditransmisikan. Satuan data rate itu bits per second atau BPS. Nah, data yang sudah di-encoding ke dalam sebuah sinyal, kemudian dikirimkan sampai ke receiver. Receiver nanti akan mencoba untuk menerjemahkan sinyal yang diterima menjadi sebuah data. Terdapat sejumlah faktor yang menentukan sukses tidaknya receiver menginterpretasikan sinyal yang diterima. Faktor-faktornya antara lain, yang pertama itu ada SNR atau Signal to Noise Ratio, kemudian ada data rate, dan juga ada bandwidth. Kemudian kita lanjut ke teknik-teknik encoding, modulasi dasar untuk mengubah data digital ke sinyal analog. Untuk mengubah data digital ke sinyal analog, itu menggunakan 3 metode, yaitu Amplitude Shift Keying atau ASK, Frequency Shift Keying atau FSK, dan Phase Shift Keying atau PSK. Letak perbedaan dari ketiga encoding tersebut, untuk ASK, perubahan sinyal berdasarkan jumlah amplitudo, di mana logika yang digunakan adalah logika biner. FSK adalah perubahan sinyal berdasarkan frekuensi, logika yang digunakan sama dengan logika biner. Dan PSK adalah perubahan berdasarkan fase sinyal referensi. Nah, kalau sinyal digital biasanya berbentuk digit 0 atau 1, jadi nanti 0 dan 1 itu kita ubah ke analog. Kalau ASK membedakan 0 dan 1 menggunakan perubahan amplitude,
FSK membedakan 0 dan 1 menggunakan perubahan frekuensi, dan PSK membedakan 0 dan 1 menggunakan perubahan phase. Dengan adanya noise, sinyal yang diterima oleh receiver menjadi terganggu. Noise ini biasanya masuk ke dalam sinyal yang diterima oleh receiver. Kalau noise-nya banyak, nanti akan mempengaruhi receiver dalam membaca data. Makin banyak noise, kemungkinan akan membuat data yang dibaca banyak errornya, tidak sama dengan data yang dikirim. Teknik modulasi data analog. Kemudian kita ada teknik modulasi data analog ke sinyal analog. Itu ada 3 teknik, yaitu ada amplitude modulation atau AM, kemudian ada frequency modulation atau FM, dan phase modulation atau PM. Nah, yang pertama itu amplitude modulation atau AM, itu adalah teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Jadi, pada modulasi AM ini, sinyal pembawanya berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensi tetap sama selama proses modulasi. Kemudian ada FM atau frequency modulation, yaitu adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasikan frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Jadi pada modulasi frekuensi ini, sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap selama proses modulasi. Dan juga ada phase modulation atau PM. Ini adalah teknik modulasi yang merepresentasikan informasi berbagai variasi phase dari sinyal pembawanya. Nah, pada modulasi phase ini, sinyal informasi mengubah phase gelombang pembawanya, sedangkan amplitudo gelombang pembawanya tetap. Teknik modulasi phase ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Nah, dalam modulasi AM, FM, dan PM, biasanya gelombang carrier memang memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari data yang dibawa. Gelombang carrier ini berfungsi untuk membawa data dalam proses transmisi atau pengiriman sampai ke receiver. Untuk melakukan encoding dari data analog ke sinyal digital, itu bisa dilakukan dengan teknik pulse code modulation atau PCM, serta delta modulation. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu mengenai speed spectrum. Nah, speed spectrum itu adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Ide dasarnya adalah untuk menyebarkan sinyal informasi melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi dan gangguan-gangguan lainnya. Istilah spread spectrum ini digunakan karena pada sistem ini, sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih besar dari bandwidth sinyal informasi, mencapai ribuan kali. Nah, kemudian ada konsep spread spektrumnya. Nah, dapat dilihat, pada input data itu dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth yang relatif sempit di seputar beberapa frekuensi pusat. Kemudian sinyal ini dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut pseudo-random sequence. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth sinyal yang ditransmisikan. Pada ujung penerima atau ujung receiver, deretan digit yang sama digunakan untuk mendemodulasikan sinyal spektrum penyebar. Terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi datanya. Apa saja sih manfaat dari sistem spread spectrum ini? Yaitu imunitas dari berbagai noise dan multipath distortion. Kemudian, hanya receiver yang mengetahui pengacakan kode yang dapat kembali sinyal. Kemudian, beberapa user dapat menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan sedikit interferensi. Kemudian ada jenis-jenis spektrum. Yang pertama ada VHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum, yaitu teknik spread spectrum yang menggunakan teknik hop frekuensi yang berubah-ubah pada signal carrier untuk membawa suatu data informasi. Kemudian ada
Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS, yaitu metode untuk mengirimkan data di mana sistem pengirim dan penerima keduanya pada set frekuensi yang lebarnya adalah 22 MHz. Saluran yang lebar ini memungkinkan piranti untuk memancarkan lebih banyak informasi pada data rate yang lebih tinggi dibandingkan VHSS sistem yang ada sekarang. Kemudian ada Code Division Multiple Access atau yang biasanya disingkat dengan CDMA, yaitu adalah teknik multiplexing yang digunakan dengan spread spectrum. Setiap bit dipecah menjadi key chip sesuai dengan pola tetap yang spesifik untuk setiap pengguna, yang disebut kode pengguna. Saluran baru memiliki kecepatan data chip dan data chip KD per detik. Ini adalah contoh dari CDMA-nya. Kemudian yang terakhir adalah Generation of Spreading Sequence. Nah, ini ada beberapa kategori, yaitu yang pertama ada PN Sequence, biasanya dipakai untuk sistem VHSS, sistem DSSS yang tak memerlukan CDMA, dan juga sistem DSS yang menggunakan CDMA. Kemudian ada juga Orthogonal Codes, itu biasanya dipakai untuk sistem DSSS CDMA. Sekian rangkuman materi yang saya rangkum, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.